Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya setelah kita kasih edukasi panjang lebar, pasien tuh ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan lamanya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar misteri ini. Kita akan telusuri bareng-bareng kenapa dalam dunia kesehatan, tahu aja tuh seringkali nggak cukup buat benar-benar mengubah perilaku seseorang. Nah, ini dia pemandangan yang kita semua kenal banget kan. Pasien diabetes, udah ngangguk-ngangguk paham soal bahaya gula, di depan mata kita pesennya es teh manis. Atau pasien hipertensi yang udah jago ngejelasin risiko garam, tapi menu makan siangnya masih penuh makanan asin. Fenomena ini tuh bukan cuma bikin bingung, tapi jujur aja bisa bikin kita sebagai tenaga kesehatan jadi frustrasi. Jadi, bisa dibilang ada sebuah jurang yang dalam banget, jurang pemisah antara tahu dan melakukan. Dan disinilah, di jurang inilah area kerja kita yang sebenarnya. Kunci buat jadi perawat yang efektif itu bukan cuma ngasih informasi, tapi membangun jembatan kokoh di atas jurang ini. Yuk kita cari tahu, sebenarnya ada apa sih di dasar jurang itu? Oke, untuk benar-benar paham apa yang terjadi di kepala pasien, kita perlu jadi detektif pikiran. Ada dua penghalang tak terlihat yang sering banget kita lupain. Anggap aja ini kayak pagar sama remote control yang ada di dalam diri mereka. Coba deh lihat visual ini. Setiap pasien yang kita hadapi itu, secara mental mereka lagi megang dua benda ini. Sebuah remote control buat perhatian mereka, dan sebuah pagar pertahanan buat keyakinan mereka. Gimana cara mereka pakai dua alat ini bakal nentuin nasib semua informasi yang kita kasih. Apakah bakal diterima, dicuekin, atau bahkan ditolak mentah-mentah. Yuk kita bedah satu-satu, mulai dari remote control. Ini tuh tombol perhatian mereka. Badannya mungkin duduk di depan kita, tapi pikirannya, wah bisa aja lagi jalan-jalan, mikirin cicilan, masalah anak di sekolah, atau kerjaan yang numpuk. Kalau kita gagal ngerebut remote itu dan bikin mereka ganti channel pikirannya ke kita, semua nasihat kita cuma bakal jadi suara latar aja, lewat gitu aja. Terus ada pagar pertahanan. Nah, ini dinding yang dibangun dari keyakinan lama mereka. Kayak, nenek saya juga perokok tapi sehat-sehat aja tuh sampai tua. Atau mungkin dari pengalaman buruk di masa lalu. Selama pagar ini masih berdiri kokoh, gerbangnya bakal ketutup rapat. Kita bisa sodorin data paling akurat sedunia, tapi pesan itu bakal mental terus. Jadi ini dia kuncinya. Kita tuh nggak bisa dobrak pagar itu dengan paksa atau teriak lebih kenceng, nggak akan berhasil. Satu-satunya cara adalah dengan membuat mereka mau ngebuka gerbangnya secara sukarela. Dan itu cuma bisa terjadi lewat hubungan, lewat koneksi. Interaksi yang hangat dan tulus itu ibarat undangan eksklusif buat pasien, biar mereka mau nurunin pagarnya dan akhirnya ngarahin remote control perhatiannya full ke kita. Nah, setelah kita tahu soal pagar dan remote control ini, jadi jelas banget kan kalau sekedar ngasih informasi aja nggak bakal cukup. Ini ngebawa kita ke perbedaan yang krusial banget antara dua alat utama kita, pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Dua-duanya penting, tapi fungsinya beda banget. Pendidikan kesehatan atau edukasi itu fondasinya. Ini proses yang terencana buat ngasih informasi dan keterampilan yang dibutuhin seseorang buat bikin keputusan yang benar soal kesehatannya. Intinya, ini soal ngisi kepala mereka dengan apa dan bagaimana. Tapi kita balik lagi ke masalah awal. Kalau pagar pertahanan pasien masih berdiri kokoh, semua informasi dan skill tadi jadi nggak ada gunanya kan? Jadi, pertanyaannya, kalau edukasi aja nggak cukup buat nembus pagar itu, terus kita butuh apa lagi dong? Nah, lihat deh visualisasi di slide ini, keren banget kan? Promosi kesehatan itu payung besarnya. Pendidikan kesehatan itu salah satu bagian penting di bawah payung itu, tapi bukan satu-satunya. Promosi kesehatan itu melihat gambaran yang jauh-jauh lebih besar. Coba kita lihat apa aja yang ada di bawah payung ini. Promosi kesehatan itu lebih dari sekedar ngobrol sama pasien. Ini soal melobi kantin di kantor supaya nyediain pilihan yang lebih sehat. Ini soal memperjuangkan jalur sepeda di lingkungan kita. Ini soal mengubah peraturan. Intinya, kita berhenti cuma nyoba ngubah individunya, dan kita mulai ngubah dunia tempat individu itu tinggal. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Biar promosi kita efektif, kita harus bisa ngerti logika di balik pilihan pasien. Kenapa sih seseorang yang tahu rokok itu bahaya, tapi tetap aja ngerokok? Itu bukan karena mereka bodoh. Seringkali ada kalkulasi internal yang rumit yang terjadi di kepala mereka. Ada alat yang berguna banget buat ini, namanya Health Belief Model. Model ini pada dasarnya bilang kalau tindakan seseorang itu bukan sesuatu yang acak. Itu adalah hasil dari timbang-menimbang untung rugi yang terjadi di dalam kepala mereka. Dan semuanya berdasarkan persepsi mereka sendiri. Sederhananya gini, pasien itu nimbang dua hal. Di satu sisi, ada persepsi ancaman. Seberapa besar sih kemungkinan gue kena penyakit ini? Terus kalau kena, separah apa dampaknya? Nah,
Di sisi lain, ada harapan dari tindakan yang kita anjurkan. Apa untungnya buat gue? Rintangannya apa aja nih? Dan yang paling penting, gue mampu nggak yang lakuinnya? Tindakan mereka itu ya hasil dari kalkulasi ini. Paham soal kalkulasi internal pasien itu penting banget. Tapi itu baru setengah dari cerita. Sekarang, kita perluas lagi pandangan kita. Kenapa? Karena nggak ada satupun pasien yang bikin keputusan di ruang hampa. Mereka hidup dalam sebuah ekosistem yang terus-menerus membentuk pilihan mereka. Dan diagram ini nunjukin dengan jelas banget maksudnya. Ini namanya model ekologi. Coba deh lihat lapisannya. Dari dalam keluar. Di pusat ada individu dengan pengetahuannya. Tapi di luarnya ada pengaruh dari keluarga dan teman-teman. Terus ada aturan di tempat kerja atau sekolahnya. Lebih luar lagi ada norma di komunitasnya. Dan yang paling luar ada kebijakan pemerintah. Semua lapisan ini saling dorong dan ngebentuk perilaku si individu yang di tengah. Nah, inilah jantung dari promosi kesehatan. Perubahan perilaku yang awet itu jarang banget terjadi kalau kita cuma fokus ke individunya. Kita juga harus kerja keras buat ngubah lingkungan, biar pilihan yang sehat itu jadi pilihan yang paling gampang. Jadi apa artinya semua ini buat kita, para perawat dan calon perawat? Artinya, peran kita itu jauh lebih luas, jauh lebih besar dari sekedar jadi seorang pendidik atau edukator. Peran kita sebagai perawat itu meluas. Coba lihat deh peran-peran ini. Tentu, kita tetap pendidik, tapi kita juga panutan. Kita ini inovator yang bantu pasien ngatasin hambatan di health belief model tadi. Kita juga fasilitator yang ngehubungin mereka ke komunitas yang suportif. Dan yang gak kalah penting, kita adalah advokat yang bekerja di lapisan terluar model ekologi buat ngubah kebijakan. Ini peran yang jauh lebih strategis kan? Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Kita nggak lagi ngejar compliance, di mana pasien cuma nurut perintah secara pasif, tapi kita membangun adherence, sebuah kemitraan, di mana ada pemahaman, persetujuan, dan tanggung jawab bareng antara kita dan pasien buat mencapai tujuan kesehatan. Jadi setelah semua obrolan kita barusan, kita harus mengubah pertanyaan paling dasar yang kita ajuin dalam praktek sehari-hari. Pertanyaan lama yang cuma fokus ke informasi, itu udah nggak cukup lagi. Pertanyaan barunya adalah ini. Bagaimana kita, sebagai promotor kesehatan, bisa menciptakan kondisi baik di dalam diri pasien, di dalam hubungan kita dengan mereka, maupun di lingkungan sekitar mereka, agar mereka bisa berhasil? Ini adalah pertanyaan yang ngebuka pintu menuju perawatan yang lebih holistik, lebih empatik, dan pada akhirnya jauh lebih efektif.